Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus yang akan mengajarkan tentang pelajaran agama pada hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar agama bersama-sama. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mencintai kami, walaupun kami masih kecil. Ya Tuhan, berkatilah dalam pelajaran ini, semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran yang kedua hari ini kita akan berbicara tentang diriku dicintai oleh Tuhan. Ya, kita semua dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai anak-anak dari mana saja. Ya, baik dari Jawa, anak-anak Jawa, anak-anak Kalimantan, dan juga anak-anak dari Sumatera. Semua dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus ingin agar semua anak saling mencintai dan mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek, tetapi harus hidup rukun, damai, dan saling mencintai, menghormati terhadap satu dengan yang lain. Jadi dengan teman yang lain kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Ya, itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Semua anak boleh datang kepada Yesus. Semua anak tanpa kecuali, dari Jawa, dari mana tadi, semua boleh datang kepada Yesus. Tentunya datang kepada Yesus untuk berdoa, memohon berkat kepadanya. Ya, mohon berkat kepada Yesus supaya Yesus juga memberkati terhadap kita semua. Kemudian datang kepada Yesus berarti juga rajin berdoa dan ke gereja. Anak yang beragama Katolik harus rajin berdoa, ya, harus rajin ke gereja, berdoa setiap hari. Ya, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa, sebelum makan dimulai kita berdoa, sebelum belajar dimulai kita juga berdoa, dan seterusnya. Ya, dan setiap hari Minggu kita juga perlu dan rajin untuk pergi ke gereja. Lalu Tuhan memberiku orang tua. Ya, kita punya orang tua yang baik, yang memberi contoh, yang memberi teladan kepada kita, memberi teman, dan Tuhan akan mencintai terhadap kita semua. Kita semua akan dicintai oleh Tuhan. Semua orang selalu membutuhkan perhatian, baik dari teman, dari orang tua, dari guru, dari siapa saja. Kita perlu atau kita membutuhkan
perhatian dari mereka, dari guru ya, supaya kita mendapat pelajaran dengan baik. Kita tidak boleh membeda-bedakan kepada orang lain. Kamu orang Sumatera, kamu orang Jawa, kamu, tidak boleh. Ya, ini adalah sesama umat manusia. Sesama manusia tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek satu dengan yang lain. Kita merasa bahagia kalau kita dicintai oleh Tuhan. Kita akan bahagia kalau selalu bersama dengan Tuhan, kalau selalu dekat dengan Tuhan, kita akan merasa bahagia, ya. Kalau dekat dengan Tuhan akan merasa bahagia. Tapi kalau jauh dari Tuhan, tentu hidupnya akan menderita. Karena Tuhan akan mencintai semua orang. Semua orang tanpa kecuali akan dicintai oleh Tuhan. Ya. Jadi kita harus benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, itu dalam suasana keadaan yang seperti apapun. Baik. Semua orang boleh datang kepada Yesus. Semua orang, bukan orang-orang tertentu aja, tetapi di sini dikatakan semua orang boleh datang kepada Yesus, ya. Semua orang. Jadi orang mana saja, besar, kecil, tua, muda, boleh datang kepada Yesus. Agar kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita harus rajin berdoa. Setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Semoga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Ya, ini. Semoga Tuhan akan memberkati setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun Tuhan akan memberkati terhadap kita. Baik. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang manusia tidak diciptakan, tapi diciptakan oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Ya, semua orang merasa bahwa Tuhan akan senantiasa menyayangi terhadap kita semua. Kemudian terhadap teman, kita harus saling menghormati. Terhadap teman kita harus saling menyayangi, mengasihi satu dengan yang lain. Hidup rukun. Kalau saling mengasihi, menghormati, menyayangi, hidup rukun, maka jauh dari namanya permusuhan. Ya, jauh daripada permusuhan. Hidupnya akan saling memberikan kedamaian, ya, saling memberikan kedamaian satu dengan yang lain. Kita harus rukun dengan orang lain. Rukun dengan orang lain, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, tidak saling bertengkar. Ya. Tidak ada orang yang mengajarkan bagaimana cara bertengkar, tidak ada. Bertengkar nggak ada. Ya gitu-gitu aja. Dan setelah bertengkar tentu kita akan dimusuhi oleh orang lain. Kalau temannya sudah sakit, maka orang lain tentu akan memusuhi terhadap kita. Kalau kita rukun dengan orang lain, di mana-mana kita akan disayangi, di mana-mana kita akan dicintai oleh teman yang lain. Terhadap orang lain kita juga harus menghormati, menyayangi, ya, menghormati, menyayangi, mencintai, ya, itu kebiasaan yang baik
dan hidup kita akan damai dimanapun kita berada. Kemudian bila ada teman yang sakit, setiap sekolah seringkali ada teman yang sakit, gak masuk sekolah, alasannya sakit. Ditanya, sakit apa? Sakit itu macam-macam, ada sakit batuk, sakit apa, pilek, pusing. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka supaya mereka cepat sembuh? Supaya mereka cepat sembuh, maka kita harus menengok, kita harus menengok terhadap mereka, nengok, membantu, dan juga mendoakan. Menengok, membantu, dan mendoakan terhadap mereka. Mereka kita tengok, kita bantu. Yesus menegur kepada para murid. Wah, kenapa sih para murid ditegur oleh Yesus? Pasti para murid berbuat kesalahan. Pasti para murid berbuat kekeliruan. Pasti para murid melakukan sesuatu yang tidak benar. Pasti para murid melakukan perbuatan yang tidak baik. Yesus menegur kepada para murid yang mengusir anak-anak datang kepada Yesus. Anak-anak itu diperbolehkan oleh Yesus untuk datang kepadanya. Datang kepada Yesus, mencintai Yesus, bersahabat dengan Yesus. Itu tidak boleh diusir. Biarlah anak-anak datang kepadaku, datang kepada Yesus. Yesus sangat menyayangi terhadap semua orang. Semua manusia disayangi oleh Tuhan. Maka tadi dikatakan biar anak-anak itu datang kepadanya. Yesus adalah sangat mencintai terhadap semua manusia yang ada di dunia ini. Tuhan akan memberkati kepada anak-anak yang selalu rajin berdoa. Yang rajin berdoa selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan berkati kepada anak-anak yang rajin berdoa. Mau sekolah berdoa, mau makan berdoa, mau pepergian berdoa, dan lain-lainnya. Kemudian datang kepada Yesus berarti rajin berdoa dan juga pergi ke gereja. Datang kepada Yesus berarti berdoa dan pergi ke gereja. Anak-anakku sekalian yang terkasih, ini ada dalam bacaan kitab suci dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, menjamah, memegang, meraba terhadap mereka. Ini. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah ini. Yang dimarahi oleh Yesus karena murid-muridnya itu memarahi orang-orang yang datang kepada Yesus. Maka Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Jangan dicegah, jangan ditolak, jangan menghalang-halangi terhadap mereka
yang ingin datang kepada Yesus. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Anak-anak inilah yang nantinya yang menjadi pengampu kerajaan Allah. Ya, ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan, ya ini, dia pasti akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini dia akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah. Nah, anak kecil itu adalah anak-anak yang belum memiliki dosa, belum memiliki kesalahan, dan masih lugu, masih polos, dan seterusnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati terhadap mereka. Anak-anakku yang terkasih, sayang Yesus mencintai terhadap semua orang. Ya, orang-orang semua disayangi oleh Yesus. Yesus sayang kepada anak-anak, mintalah berkat dari Yesus. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran agama pada hari ini nanti sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok lagi. Besok lain kesempatan, lain hari kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi. Selamat belajar, selamat berjuang. Tuhan memberkati terhadap kita semua. Anak-anak, marilah sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, semua menciptakan suasana doa yang baik. Ya, semua ayo doa yang baik supaya seperti tadi dikatakan, Tuhan akan memberkati terhadap kita semua. Oke? Sudah? Baik, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mencintai aku. Tuhan menjadikan aku sangat berharga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih atas segala perhatian dan segala hal yang diberikan, yang mengikut sertakan dalam pelajaran pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati terhadap kita semua. Amin.